sayang, perkenalkan nama saya Agus Marianti, nomor induk mahasiswa 23903495075 adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja pada kelas 11 materi sistem koloid dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk belajar? Semangat. Untuk kita belajar, silakan pimpin dulu hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Orang. Sakit ya? Sakit. Oke, sakit ya. Oke. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Saya Bu, Silakan, Nak. tentang campuran Bu. Ada yang masih ingat pengertian campuran itu? Saya Bu, Oke, pengertiannya? campuran adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Oke. Nah, campuran ada berapa macam? Ya Bu, ada dua, Apa? yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Ada yang bisa menyebutkan pengertian dari campuran homogen? Saya Bu, Silakan, Nak. campuran homogen adalah campuran zat penyusunnya tercampur sempurna, di mana zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air dengan garam, air dengan sirup, dan air dengan gula. Oke, betul sekali ya. Kalau campuran heterogen? Saya Bu, Silakan. campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur. Contohnya, di mana tercampur sempurna, di mana zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Ya, oke, saya kira cukup bagus ya semuanya ya. Nah, kalau diperhatikan di sini ya. Ya. Dua kalimat terus minimal sekali asal. Polisi menangkap 9 pelaku yang sengaja membakar lahan demi membuka lahan para pengguna. Titik api terus bermunculan, kabut asap menyelimuti. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Bahkan dalam satu hari, 7 titik api baru bermunculan. Tugas berjibaku memadamkan api. Keterbatasan peralatan dan sulitnya sumber air membuat kebakaran sulit dipadamkan. Kebakaran hutan dan lahan juga masih melanda 7 kecamatan di Kabupaten Bogor Raya. Juga kebakaran terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan. Oke. Siapa yang bisa memberi komentar tentang video tadi? Tentang apa? Dari gambar tadi. Kebakaran apa lagi? Asap. Asap. Api. Oke. Oke. Nah, kalau ada kabut asap apa yang menyebabkan? Hah? Jarak pandang. Oke, betul sekali ya, jarak pandang. Ya, jarak pandang kita terganggu. Nah, kira-kira apa pengertian dari kabut itu, kabut asap? Apakah termasuk padakan atau termasuk gas? Nah, materi kita hari ini sangat berkaitan, ya. Pertanyaan ini sangat berkaitan tentang materi kita hari ini. Jadi saya harap kalian betul-betul belajar ya, fokus. Karena di akhir pembelajaran ibu akan memberikan tes evaluasi. Ya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian antara larutan, koloid, dan suspensi dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menganalisis jenis-jenis koloid dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran ibu gunakan pada hari ini adalah model pembelajaran PBL atau problem based learning. Ya, ada 3 penilaian yang ibu berikan pada hari ini: sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tetapi sebelumnya itu ibu akan memberikan tes awal dulu ya. Silakan kalian kerja ya. Akan dikerja ya.
teman-temannya? Boleh ya. Ya. Udah selesai ya? Udah, oke. Kasih ya. Oke, tolong diperhatikan di sini ya. Ibu akan melakukan demonstrasi. Ada yang bisa membantu ibu melakukan demonstrasi? Ya, silakan Arma. Bantu ibu. Baru apa pagi ini? Boleh lihat semuanya. Nama. Kira-kira apa ini? Kalau larut negara? Larut ya? Ada yang benar? Oke. Air dan garam tidak dapat dibedakan. Oke. Yang kedua, potongan susu. Kalau ini larutan kedua, larutan apa? Susu. Ya. Susunya larut. Susunya larut. Dan susu tidak menyisa. Ya, susu tidak bisa. Kita yang ketiga lagi. Larut kopinya. Oke, lihat dulu. Gimana dengan kopi? Kalau ini saling ini kira-kira ada yang benar atau tidak? Ada. Mengendap? Larut atau mengendap? Oke. Nah ini nanti kalian akan tuangkan dalam LKPD kalian ya. Lihat dulu. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa pada sore hari ketika matahari mulai terbenam, terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan. Pada garis-garis sinar tersebut tampak ada penghamburan cahaya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Di udara terdapat partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari sehingga tampak sebagai garis-garis sinar.
Nah, peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan koloid? Nah, mari kita pelajari bersama. Pada jenjang sebelumnya, teman-teman tentunya sudah mempelajari jenis-jenis campuran yang dibagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Nah, koloid ini merupakan suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan heterogen. Supaya dapat lebih dipahami, mari kita perhatikan ilustrasi dari beberapa campuran berikut ini. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut dan kita memperoleh larutan gula yang bening. Di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya. Berikutnya sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fasa terdispersi dan medium dispersi atau fasa pendispersi. Di mana fasa terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dan air yang dicontohkan sebelumnya, fasa terdispersinya adalah susu, sedangkan medium dispersinya adalah air. Kemudian secara lebih rinci, berikut ini adalah perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama, campuran berupa larutan atau campuran homogen, komponen pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat satu fasa. Kemudian untuk koloid, secara makroskopis atau secara kasat mata bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika kita amati dengan menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Adapun untuk suspensi, bersifat heterogen, yaitu komponen penyusunnya dapat kita bedakan dengan jelas, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Sudah lihat video, sudah lihat demonstrasi, ya. Kalian sudah duduk kelompok masing-masing? Sudah ya? Sekarang kita kembalikan dengan KPD ya. Silakan dulu dibaca KPD-nya. Di situ ada narasi, ya. Silakan dulu dibaca KPD-nya, ya. Diperhatikan KPD-nya di situ. Kalian tulis dulu rumusan masalah dari demonstrasi yang tadi, yang pertama. Kemudian ada yang kedua tadi tentang narasi, ya. Narasinya tuh bagian depan itu. Benar. Diskusikan ya. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu KPD-nya, ya. Di sini kan tadi Ibu sudah melakukan demonstrasi bersama dengan teman kalian lama, ya. Dari
materinya dari rumusan masalah yang kalian tadi lihat pada waktu itu demonstrasi bersama dengan teman kalian, ya, dengan membaca narasi. Dari situ kalian rumuskan masalahnya di dalam sini, ya. Setelah itu kalian catat hal-hal penting yang kalian dapat dari kajian literatur, ya, seperti bahasa ajar, internet, ya. Kalian boleh buka di situ ada linknya, ya. Kalian boleh tuliskan nanti di sini. Kemudian langkah selanjutnya, ya. Nah, dari rumusan masalah yang kalian sudah dapatkan tadi, misalnya ada rumusan masalah 4 yang kalian dapatkan toh, ya. Nanti kalian tuangkan di sini jawabannya, cari jawabannya, kemudian ditulis di sini di jawabannya. Oke? Ngerti? Paham? Paham? Paham ya? Kemudian yang terakhir, pada menganalisis dan mengevaluasi proses pengerjaan masalah. Nah, di sini kalian buat kesimpulan dari seluruh rangkaian materi kita hari ini. Oke? Ngerti? Oke. Oke, sekarang kerja. Ini nanti di sini. Kalian cari yang jadi dalam apa pada sini. Boleh terserah. Boleh. Mengerti? Ini kelompok ini sudah mengerti ya? Kelompok 1 sudah mengerti? Gimana kelompok 2? Kelompok 2 sudah mengerti? Mengerti ya? Tidak begini. Mana tadi demonstrasi? Terus masalahnya, cara dan kalian tadi demonstrasikan kok? Terus kalau berbincang berapa dari demonstrasi? Tadi kan kita sudah demonstrasi bersama. Kemudian ini hasil ini kombinasi kajian literaturnya kalian bisa kalian bisa cari di sini ya, terserah mau di sini ya. Setelah rumusan masalah, ya, dari hasil demonstrasi tadi di sini, kemudian dari narasi yang itu ada di LPD-nya toh, dibaca dulu di rumusan masalahnya, ya, baru nanti didiskusikan. Ada yang sudah selesai nggak? Baca dulu kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ada yang sudah selesai kelompok? Kelompok 2 punya? Kalau ada, dibaca dulu di? Sudah? Coba kelompok 2 dulu baca dulu rumusan masalahnya di situ kelompok 2. Berdiri, lama. Rumusan masalahnya toh? Ya. Yang pertama, apakah pengertian koloid? Yang kedua, bagaimanakah contoh larutan? Yang ketiga, apakah perbedaan dari proses dispersi dan medium pendispersi? Yang keempat, teriskan satu contoh koloid yang medium pendispersinya gas dan proses pendispersinya padat. Oke, silakan. Dulu, oke. Ya, betul sekali ya. Sudah betul itu nama. Tadi kan? Betul itu. Pengertian koloid, apa lagi? Contoh larutan. Contoh larutan, apa lagi? Perbedaan dari fase dispersi dan medium pendispersi. Oke. Apa lagi satu? Sama satu contoh koloid yang medium pendispersinya gas dan proses pendispersinya padat. Oke, betul sekali. Bisa suaranya? Satu, dari demonstrasi yang telah dilakukan apa yang dapat disampaikan pada kelas pertama. Dari kamera dan air. Ya. Dari demonstrasi yang telah dilakukan apa yang dapat disampaikan dari kelas kedua. Pada lakukan susu dan air. Tiga. Oke. Dari demonstrasi yang telah dilakukan apa yang dapat disampaikan pada kelas kedua. Pada lakukan susu dan air. Oke. Empat. Bagaimana cara memperkenalkan? Oke, betul. Jadi ini. Itu ya. Sudah betul ini rumusan masalahnya. Jadi silakan lagi lanjut di poin yang kedua ya. Ya. Lanjut di poin kedua lagi. Yang sudah itu? Sudah ya? Silakan. Rumusan masalahnya. Satu, apa perbedaan antara larutan dan suspensi? Oke. Dua, jelaskan contoh dari koloid. Oke. Tiga, bagaimana cara membuat mayones? Empat, dari demonstrasi yang telah dilakukan apa yang dapat disebutkan pada gelas pertama pada larutan garam dari Iya, boleh. Ya, silakan. Lanjut. Boleh ini rumusan masalahnya. Bagus ya.
Ya, yang sudah kelompok ini belum ada masalahnya. Baca dulu masalahnya. Masalah saya ya. Pertama, Ya. apakah pengertian suspensi? Oke. Kedua, apakah jenis-jenis dari koloid? Betul. Yang ketiga, tuliskan contoh suspensi. Betul. Yang keempat, tuliskan pengertian campuran. Oke. Ya, saya kira rumusan masalahnya sudah bagus semua ya. Silakan dilanjut ya. Dilanjutkan. Poin yang kedua. Boleh dilihat linknya. Nanti untuk bahan ajar itu boleh dilihat di situ. Banyak di situ bahan ajarnya. Kemudian ada di situ hasil presentasi. Jangan dulu di sini itu hasil presentasi nih. Nanti di pada saat temannya setelah presentasi, misalnya kalau hasil presentasi, nah baru dicatat. Kalau ada yang penting di situ dicatat ini yang tidak ada yang kalian tulis di situ. Ya, misalnya kalian tidak tulis ini sebagai koloid di situ, kalian tidak tulis apa yang ditulis di kelompok 1. Sudah kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan rumusan masalah dari kelompok kami. Pertama, apakah pengertian suspensi? Kedua, apakah jenis-jenis dari koloid? Ketiga, tuliskan contoh suspensi. Keempat, tuliskan pengertian campuran. Jawabannya yaitu yang pertama, suspensi merupakan sistem heterogen. Zat-zat yang dicampur dapat dipisahkan. Ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer dan dapat dipisahkan dengan penyaringan. Yang kedua, jenis-jenis koloid. Jenis-jenis koloid terdiri atas 5 jenis. Yang pertama, emulsi. Kedua, sol. Ketiga, BUH. Keempat, aerosol. Kelima, gel. Dan ketiga, campuran air dengan terigu, campuran kopi dengan air. Keempat, larutan adalah campuran homogen dari 2 zat atau lebih. Itulah tadi Iya. Lanjut ke hal penting hasil kerajinan literatur. Berdasarkan hasil kerajinan literatur yang kami telah baca, busa merupakan sistem koloid yang fase terdispersinya berupa gas dan medium yang dispersinya berupa zat cair. Bila medium pendispersinya berupa zat padat disebut busa padat. Busa dapat dibuat dengan mengalirkan gas ke dalam medium pendispersi yang mengandung busa. Untuk dapat menstabilkan busa, maka digunakan zat penstabil busa, misalnya sabun dan protein. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk nanti kesimpulannya sebentar sesi kedua ya. Nah, dari hasil diskusi presentasi kelompok 3 tadi, silakan kalian mencatat apa yang dipaparkan ya. Oke, kita lanjut tuh kelompok yang lain. Kelompok lain? Siapa? Coba kelompok yang lama. Kelompok 3. Kelompok 2. Nanti kesimpulannya nanti sesi 2 ya. Jadi dicatat ini yang sudah maju, dicatat yang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rumusan masalah dari kelompok 2.
kedua, bagaimana contoh larutan? Ketiga, apakah perbedaan dari fase terdispersi dan medium pendispersi? 4. Tuliskan satu contoh pengertian medium pendispersinya gas dan fase pendispersinya padat. Jawaban pertanyaan dari pemecahan masalah. Yang pertama, koloid adalah jenis campuran yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Yang kedua, contoh dari larutan adalah larutan gula, larutan sirup, larutan garam, spiritus. Tiga, perbedaan antara fase dispersi dan medium pendispersi adalah fase pendispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebab secara merata. 4. Contoh koloid yang medium pendispersinya gas dan fase pendispersinya padat adalah aeroserol padat, di mana fase dispersinya padat dengan medium pendispersinya gas. Contohnya debu, asap, dan asap rokok. Hal penting dari hasil kajian literatur adalah sol adalah koloid dengan fase terdispersi zat padat dan medium pendispersi zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat dinamakan sol, sedangkan jika medium pendispersinya padat dinamakan sol padat. Contoh sol padat adalah kaca berwarna dan paduan logam, sedangkan contoh sol adalah agar-agar, cat, dan tinta. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rumusan masalah beserta jawabannya yang dibuat oleh kelompok 1. Yang pertama, apa perbedaan antara larutan dan suspensi? Yang kedua, tuliskan contoh dari koloid. Yang ketiga, bagaimana cara membuat mayones? Yang keempat, dari demonstrasi yang telah dilakukan, apa yang dapat disimpulkan pada kelas pertama? Jawaban pertanyaan pemecahan masalah. Yang pertama larutan. Homogen tidak dapat dibedakan, hanya mempunyai satu fasa, tidak dapat disaring. Suspensi. Heterogen dapat dibedakan, terdiri dari dua fasa, dapat disaring. Yang kedua, contoh dari koloid adalah susu, santan, mentega, dan mayones. Yang ketiga, cara membuat mayones. Yang pertama, campurkan kuning telur, air lemon, garam, dan merica dalam mangkok. Yang kedua, secara perlahan tambahkan minyak, terus mengaduk dengan garpu. Yang ketiga, lanjutkan proses mencampur hingga mayones mengental dan konsisten. Yang keempat, setelah selesai mayones dapat disimpan dalam kulkas. Sekian dan terima kasih. Berapa untuk kelompok? Bagus semua ya, saya kira kelompok ada yang membuat agar-agar, membuat mayones ya. Dari hasil demonstrasi dan narasi tadi, bagus loh sama-samanya. Nah, kita beralih kepada yang sesi yang kedua, ya, untuk kesimpulannya. Ya, sampai mau menampilkan. Apa lagi, kelompok berapa lagi? Ya, silakan kelompok dia tadi membuat apa? Sisi ya. Ya. Kita beri nafas dulu untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 didengar, kelompok 4. Dari hasil kesimpulan kelompok kami membuat sebuah integrasi, yaitu membuat pantun yang berjudul koloid. Pantun ya. Ada liofil, ada liofo. Fobia itu takut, suka itu fil. Dan tidak suka air itu hidrofob, dan suka air itu hidrofil. Ada dua cara pembuatannya, dengan dispersi dan kondensasi. Dispersi dengan menghaluskan, penambahan zat elektrolit itulah peptisasi. Jika ingat koloid pasti ingat suspensi, karena itu dua cara campuran yang berbeda. Jangan paksa dispersi jadi kondensasi, karena tak akan mungkin sama caranya.
Habis sekali kamunya. Oke, yang lain. Coba kelompok. Ya, kelompok kedua. Jadi membuat kreasinya sendiri ya. Yang lain kelompok kedua dan kelompok apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan yang dapatkan yang dari kelompok kedua. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari larutan, suspensi, dan koloid. Yang kedua, kita dapat membedakan jenis koloid berdasarkan fase terdiskusinya dan medium pendiskusinya. Dari kesimpulan tersebut, kami membuat sebuah puisi yang berjudul Semua Tentang Sistem Koloid. Dengar ya. Aku selalu ada di kehidupan sehari-hari, sering dijumpai di berbagai produk dan merupakan campuran dari berbagai zat. Dengarlah, aku dapat bercampur secara merata, sebab aku memiliki sifat zat heterogen yang mampu memecah zat lain. Pahamilah, wujudku dapat berupa cairan dan padatan, dan bisa mencampurkan dua unsur zat untuk membentuk satu zat yang baru. Aku berukuran 1 sampai 100 nanometer. Walaupun aku berukuran sangat kecil, tetapi aku dapat memecah zat yang besar dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Aku mohon jangan kau gunakan aku dengan sia-sia, agar aku senantiasa dapat berguna untuk kehidupan umat manusia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga berapa? Jadi dia membuat tentang puisi ya, tentang keirsikan tentang koloid. Ayo kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu apa dibuat kelompok satu? Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan kesimpulan yang kami dapat. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari larutan, suspensi, dan koloid. Yang kedua, kita dapat membedakan jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya dan medium pendispersinya. Dari kesimpulan yang kami buat di atas, saya telah membuat sebuah cerita tentang koloid. Dengar ceritanya, dengar ceritanya. Anak-anak, mari kita hargai keindahan koloid dan bagaimana mereka membentuk dunia mikroskopis yang menakjubkan di sekitar kita. Murid-muridnya pulang dengan pemahaman baru tentang koloid, membawa pengalaman laboratorium yang tak terlupakan. Sekian dan terima kasih. Jadi dari 4 kelompok hari itu saya kira cukup bagus semua ya. Ya, sudah terjawab semua masalahnya yang apa yang kita telah nonton tadi ya. Dari demonstrasi, dari tadi dan asli sudah ada ya, cukup bagus. Nah, sekarang sebelum tadi ibu tutup ya, ibu akan mengetes ya, memberikan soal evaluasi dulu. Ya, tadi sudah ada kesimpulan tak? Iya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tes ya, tes akhir. Silakan dulu ditutup lalunya, ibu akan memberikan tes akhirnya. Dibaca bagus-bagus ya, jangan cepat selesai ya. Dibaca bagus-bagus. Oke? Dan ibu akan memberikan nilai di sini. Silakan dulu sama. Sudah ya? Kalau sudah boleh buku. Ada Bu. Sudah? Mami? Sudah ya? Sudah? Semua? Ya. Kita refleksi dulu ya.
Nah, dari pembelajaran kita dari awal ya sampai akhir ini, ya bagaimana apa yang kalian telah pahami dari pembelajaran kita ini? Apa yang bisa memberikan komentar? Ya, Kak. Kami dapat mengetahui bahwa larutan susu merupakan koloid. Dan kita dapat mengetahui pengertian dari larutan, suspensi, dan koloid. Kita juga dapat membedakan jenis-jenis koloid. Ya, oke. Yang pertama dapat membedakan jenis-jenis Koloid. Terus yang kedua Dapat mengetahui pengertian dari larutan, suspensi, dan Koloid. Oke, dapat menjelaskan jenis-jenis Koloid. berdasarkan medium pendispersi dan subwave dispersinya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Masih mau semangat belajar? Oke, saya kira, nah sebelum ibu tutup ya, minggu depan kita akan lanjut ya materi kita selanjutnya. Jadi ibu harapkan kalian baca materi ya untuk materi pertemuan kita minggu depan. Ya, harap kalian ya sehat semua. Nah, sebelum ibu tutup, ada yang bisa memimpin doa hari ini sebelum ibu tutup? Saya Bu, Ya silakan memimpin doa hari ini. sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan selamat siang ya. Ya. Oke. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Selesai. Selamat siang. Siap.